ilmu yang didasari keimanan itu adalah ilmu yang melalui amal. Amal terus nanti lama-lama dapat ilmu. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Sallallahu alaihi wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ma'rifah dan kitabana fa'ana biruni bikarin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasu at-taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhu al-ilm. Iman itu al-iman utawi iman uryanun iku udo ranjang, walibasu utawi pakaian iman at-taqwa, wa zinatu utawi perhiasan iman al-haya itu rasa malu kepada Allah untuk melakukan larangan-larangan Allah, wa thamaratuhu utawi buahnya iman al-ilmu itu ilmu yang didapatkan dari amal. Hadirin rahimakumullah, bahasanya iman itu bisa mendatangkan takwa, bisa mendatangkan rasa malu, bisa mendatangkan ilmu. Ilmu yang didasari keimanan itu adalah ilmu yang melalui amal. Amal terus nanti lama-lama dapat ilmu. Orang yang tahu teori tentang belajar jual beli dan penjual beda. Orang yang terjun langsung jual beli dan orang yang menguasai teori jual beli itu beda. Orang yang dari jualan dan orang yang cuma mengajar saja, mengajar jual beli Teori beda. Dengan beriman itu akan melahirkan ilmu yang didasari iman ini ya. Beramal terus nanti akan dapat ilmu. Makanya masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu punya karakter sendiri-sendiri sesuai keimanannya. Di Indonesia itu kenapa kok orang itu murah senyum ya? Karena orang iman yang ada di Indonesia itu mengajarkan mengambil saripati dari ajarannya. Sing sumeh sama orang lain itu diajarkan sama orang-orang yang punya iman di sini. Saripatinya senyum ya. Tapi ada daerah tertentu yang nggak boleh murah senyum, ada. Nanti dikira mungkin ada gitu. senyum bawa maut. Suka senyum tuh Pak Teko murah senyum. Senyumnya nggak jual, Pak. Nggak gulaan. Teorinya jual beli itu tadi. Kata sumuka di Afrika, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ada penjelasan bahwasanya senyum sekali itu bisa menggerakkan 70 saraf. Tapi kalau merengut, curang itu cuma satu saja sarafnya bergerak. Otaknya rusak atau berebutan? Banyak pusing. Makanya orang Indonesia itu karakternya murah senyum. Bangsa paling murah senyum Indonesia. Kepanasan, orang rombong masih halo, masih bisa ketawa.
Udah itu ditabrak. diketawain oleh orang Jerman. Kok bisa susah, sumpek, macet masih bisa ketawa. Aneh bahasa Indonesia. Udah ditabrak aja masih untung. Masih untung, ininya nggak patah. Ada orang bertengkar tambah mendekat, gak tambah menjauh. Orang ada bencana malah ditonton. Penasaran. Itu karakter bangsa Indonesia. Tahu ini. Bisa empati yang didapat oleh orang tua kita menghasilkan di situ. Makanya bangsa-bangsa yang beriman itu karakternya berbeda-beda. Dari sisi seperti Islam di Indonesia, Islam di katakanlah di Indonesia, di masing-masing negara itu beda-beda, tetapi semangatnya tetap satu. Saya mendukung. Karena apa? Karena berdasarkan amalnya. Beriman terus beramal menghasilkan ilmu. Amanu wa amilu. Beriman terus beramal. Berikutnya Waqala sallallahu alaihi wasallam, maqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La imana ora-ora keimanan liman kedhi wong iku kedhi wong. La amanata kang ora ana kepercayaan lahu kedhi iman. Orang yang tidak bisa dipercaya itu tidak bisa dikatakan beriman. Kenapa? Iman itu artinya aman. Iman itu aman. Karena sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang aman dari dirinya, entah itu harta orang lain atau jiwa orang lain. Jadi dengan keberadaan orang mukmin itu, selain dia aman. Jadi seumpama orang mau menyakiti orang mukmin gampang, karena orangnya aman. Tapi kalau ngajak bertanding 1 lawan 1 ya, lain lagi ceritanya. Jadi orang mukmin itu nggak ada yang ditakuti, karena orangnya jujur dan nggak ada yang ditakuti. Tapi kalau ngajak berperang lain lah. Jadi seumpama ada orang tidak beriman menitipkan sesuatu kepada orang beriman, pasti percaya. Gak khawatir diambil, gak khawatir dikurangi. Makanya sebelum Nabi Muhammad hijrah itu, beliau itu mengembalikan titipan-titipan kaum muslimin. Jadi orang itu walaupun membunuh Nabi Muhammad, mereka menitipkan sama Nabi Muhammad. Barang-barangnya itu dititipkan sama Nabi Muhammad. Gak mungkin Muhammad itu makan harta yang tidak selesai. Begitu mau berangkat sama Abu Bakar, Rasul mengembalikan titipan-titipan orang musyrikin, orang lain. Ini menunjukkan rasanya orang beriman itu adalah orang yang amanah. Paman khona wajar falaisa mu'min. Barang siapa yang berkhianat falaisa bimu'min, maka dia tidak beriman. Maksudnya dimaksud iman di sini adalah tidak sempurna imannya, ya, bukan hakikatnya ya. Jadi tidak sempurna imannya. Aman dan khianat tidak bisa ketemu. Kalau orangnya amanah berarti tidak khianat. Kalau orang itu jujur berarti tidak dusta. Kalau orang itu beriman berarti tidak kufur. Karena
khianat itu lawannya amanah. Hanya sifat Nabi itu kan apa saja Bapak? Sifatnya Nabi itu kan siddiq, amanah, Fatona. siddiq, amanah, fatona. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Lawannya siddiq, lawannya kizib, bohong ya. Nah, terus amanah lawannya khianat, khianat ya. Terus tabligh, menyampaikan, lawannya kitman. Jadi yang pahit-pahit tetap disampaikan ya. Tapi kalau ini pokoknya untuk gara-gara membahayakan posisi saya nggak disampaikan ya. Nah, contohnya nih banyak orang perempuan terus saya nggak usah nerangkan poligami karena nanti saya nggak laku nanti di sini bahasanya takut bahasanya takut. Tapi kalau Nabi tidak sampaikan sifat utama kita turun. Terus tabligh menyampaikan, fatona cerdas, lawannya cerdas baladah, itu sifat yang inti ya. Para dan menginginkan seperti Muhammad SAW ketiadaan iman yang sempurna. Berikutnya waqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora beriman sapa ahadukum salah suci sira kabeh hatta yuhibba li akhihi sehingga seneng sapa ahadukum ya akhi maring dulure ma yuhibbu kelawan perkara itu bukan seneng sapa ahadukum ya akhi kang bawa dhewe tidak dianggap beriman yang sempurna selama orang itu tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Kalau nggak suka dicubit, jangan cubit. Kalau suka menyenangkan orang, dia menyenangkan orang. Kalau jenengan jual beli diembui, senang nggak enggak? Kita harus gitu. Suka nyembui orang. Nah. Beli 3 diimbui 1, senang banget Pak. Nah, kalau sudah sampai makom itu jenengan suka nyimbui berarti. Tapi ini HEDW diambil, enggak apa-apa sih, tapi belum sebel. Kalau ingin tingkat imannya sempurna harus gitu, harus apa yang dianggap enggak senang kita juga enggak senang memperlakukan orang lain. Apa yang kita anggap senang kita juga ingin menyenangkan orang. Berat betul Pak? Berat kan? Tapi nanti kalau dilakoni lama-lama jadi gampang. Sama kayak ini belajar sholat itu. Kalau diperdalam teorinya pelajari kok banyak sekali syarat-syaratnya apa enggak ya? Ada berapa rukun sholat? 18 ngapain? Seperti praktek dulu. Praktek nanti lama-lama keluar ilmunya. Dapat kesadaran-kesadaran yang menjadi saripati amal. Yang dimaksud di sini adalah menurut satu riwayat adalah sesama saudaranya yang muslim. Jadi kalau dia senang, berarti bagaimana dia juga memperlakukan saudara muslim yang lain senang. Zahirnya itu begitu, zahirnya hadis kayak begitu pada umumnya ya. Tetapi seyogianya juga diperlakukan sukanya orang beriman tadi juga kepada orang muslim terhadap orang kafir. Kita suka orang kafir itu senang juga seperti kita suka dengan diri kita, artinya suka dia memeluk agama Islam.
maka dianjurkan mendoakan mereka. Jadi ada anjuran untuk mendoakan orang kafir supaya seperti kita, jangan sampai mereka sedih nanti. Ini tetangga saya loh, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan tetap kayak begitu. Kalau bisa seperti saya, nah, sama-sama makanya Allah nggak suka dengan orang kafir itu gitu. Inginnya itu mereka itu bisa langsung. Berikutnya waqala al-imanu bisadril mu'min wala yatimu al-imanu illa bitamamil fara'ihi wasunani wala yusidul imanu illa bijuhudil fara'ihi wasunani famanna wasofaridatan juga dijuhudin ukiba alaya wajabat waman atamal faraido wajabat lahu jannah. Berapa tadi berapa? Al iman utawi iman fi sadril mukmini itu ada di dalam dadanya orang mukmin. Ada dada, ada hati, ada akal. Ada sebutan namanya kolbun, ada sodrun, ada fuadun. Kolbun itu bagian luar. Kapal dalam namanya lubun, ulul albab, ada cerita dalam. Kalau masih kolbun itu masih bisa bolak-balik. Makanya kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Jadi ada kolbun, ada sodrun, ada fuadun, ada lubun. Korupsi enggak, tapi hatinya korupsi. Aduh. Godaan ini besar. Mulutnya ngomong enggak, tapi di sininya korupsi. Nah, itu namanya fuad atau sodrun. Fuad itu nanti yang mengarahkannya. Nah, yang masih bagian luar itu masih bisa bolak-balik. Bagian luar masih bisa bolak-balik. Kadang iman, kadang enggak. Kadang khianat, kadang curang. Kadang amanat, kadang dia Tergantung situasi. nah, itu masih namanya kolbun. Telepon ya. Namanya bolak-balik. Makanya istilah ikhlab itu kan dibalik. Min ba'di menjadi min ba'di, nun dirubah jadi min ba'di, nun yang sumyal kolbu li taqallubi, dinamakan kolbun karena bolak-balik. Nah itu kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang benci. Tapi kalau sudah sodrun ada dalam lagi. Sodrun. Layatimul imanu walayatimu, dan tidak bisa sempurna iman illa bitamamil faraidhi wasunan. Iman itu tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan yang fardu, melaksanakan perintah-perintah yang fardu. Kemarin dikatakan bahasanya kata iman itu bisa mencakup lebih luas daripada
Islam ya. Iman lebih luas daripada Islam. Tidaklah sempurna iman kecuali dengan melaksanakan yang fardu. Wala yufsidu al-imanu illa bijuhudi faraidih. Dan tidaklah rusak iman kecuali dengan angas atau bangkang ingkar terhadap yang fardu. Jadi orang yang tidak mengakui fardunya sholat, dia kafir. Jadi mengingkari yang fardu itu kafir. Mengingkari satu huruf saja dalam Al-Quran kafir. Namanya angas, menentang dengan yang fardu. Hanya orang yang tidak mengakui kefarduan sholat, ya, itu boleh dibunuh, saking bahayanya. Jadi bahaya yang bersifat hati dan pemikiran itu lebih bahaya daripada tingkah laku. Orang yang tidak sholat saja masih tidak seberapa bahayanya daripada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Coba itu kalau dibuat buku itu disebarkan, tambah bahaya lagi, ya, buat narasi-narasi, bahaya lagi. Dalam kitab Firsatul Ibad dikatakan bahwasanya orang yang tidak mengakui kefarduan sholat itu dibunuh. Orang Muslim ya, karena membahayakan. Beda dengan orang yang tidak sholat. Beda lah ya. Faman naqasa fardhatan, barang siapa yang berkurang fardunya, jual juhudin, barang siapa yang berkurang dalam melakukan kefarduan tanpa ingkar, uqida alaiha, maka dia akan disiksa karena meninggalkan kewajiban. Nah, ini dijelaskan. Amma idza taraka fardhatan ma ingkari wujubiha faqad kafara. Adapun kalau dia meninggalkan satu kefarduan, suatu yang fardu, disertai ingkar terhadap kewajibannya, faqad kafara, maka dia akan kafir. Yang fardu, dia mengingkari adanya kewajiban zakat. Kewajiban zakat, karena zakat itu tidak wajib, kafir ya. Tapi kalau saya nggak zakat, saya baru bayar pajak aja. Saya bayar pajak aja, nggak bayar zakat, pajak pengeluaran. Karena nggak ngerti kan, berdoai masa mengeluarkan dari penghasilan. Makanya dia nggak bayar zakat, tapi bayar pajak, dikruskan. Karena nggak tahu. Beda dengan yang pertama tadi, nggak bayar zakat karena ingkar. Waman nasabah yang atamakan menyempurnakan al-faraidh ing satu kefarduan, wajibat lahu jannah, maka berkah dia mendapatkan surga. Cuma idza atama sunana faqad zada fi martabati fil jannah. Kalau dia melakukan kewajiban, dia mendapatkan surga. Tapi kalau dia dilakukan lagi kesunahan-kesunahan, maka dia akan mendapatkan tingkatan yang tinggi lagi di surga. Jadi kalau melakukan kewajiban yang fardu, dapat masuk surga. Kalau ditambah dengan sunnah-sunnah, dapat peningkatan. Yang dulunya surganya di pinggir, ini dapat posisi di tengah. Jadi apa itu namanya? Iman itu disyaratkan beramal. Iman itu disyaratkan beramal, yaitu
meyakini dengan hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan Buatan. perbuatan. Ada enggak orang beriman masuk Islam terus nggak sholat? Banyak beriman. Ada di zaman Nabi itu. Setelah masuk Islam ikut perang, belum sempat sholat meninggal. Nah, selesai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakinna lahu haddun. Ay ta'rifun bi dzikri afradin wa afradi furu'il iman. Fa inna qasa fi haddi fa nafsu fi hadillah fi nafsil iman. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi iman itu punya batasan. Punya tarif dengan sebutan masing-masing cabangnya. Jadi cabangnya iman ada berapa, Pak? Cabangnya iman ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 77, ada yang 79. Jadi cabangnya iman itu banyaknya. Termasuk ini, masuk menyingkirkan batu dari jalan, termasuk bagian daripada cabangnya iman. Paling tinggi iman itu, cabangnya iman adalah la ilaha illallah. Nah, penjelasannya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Walakin lahu haddun, tetapi iman itu mempunyai batas. Ai ta'rifun artinya pelanggaran di dzikri afrodin iman dengan sebutan masing-masing cabang iman. Fa inna qasa fi haddi, kalau berkurang dalam pembatasannya iman itu fanaksu fi haddi, maka kekurangan itu pada batasnya iman. La fi nafsil iman, tidak pada kahanan iman. Contohnya gini, Pak, cahaya itu kan sampai sini, Pak, ya. Nah, sekira berkurang nih cahayanya, ada yang khianat di sini. Nah, berkurang di khianat ini, tapi imannya tetap di sini. Nah, iman kan cahaya, ini dia ini akhlaknya jelek nih, imannya tetap, tapi dari sisi akhlak nggak bagus, nggak peduli dengan lingkungan, berarti berkurang dari sisi itu ya cabangnya, tapi imannya tetap punya iman. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang lagi. Karena di masjid ini ya, Pak, kasihan nggak ada imamnya dua-duanya. Oh, Tapi nggak ada, bisa nggak ada juga. Di mana wajib mana? Wajib. Mau jirin